karena selain kami terpilih untuk menjadi tuan rumah, kemarin sempat hujan, kami sempat sedikit ada ketakutan. Hujannya kok lumayan ya Maya, gimana nih Pak besok? Gak apa-apa lah, yang penting kan ujiannya tapi yang datang banyak sedikit, apa yang penting bagi kita menjadi tempat saluran berkat. Saya memberikan itu kepada saya. Ternyata puji Tuhan, menuju yang melangkahkan langit kakinya, langkahnya ke sini meringankan kami ke tempat kami, ke rumah kami sangat banyak, menurut kami sangat banyak. Kami sangat bersyukur, makanya dari kita juga melihat tujuan namanya perbedaan, tujuan namanya karena nggak bisa dipungkiri memang kami jarang tampil di, apalagi di wilayah 1, di wilayah 3 kita sangat-sangat jarang kelihatan lah. Tapi kalau di gereja kita puji Tuhan hampir setiap minggu ke gereja, kalau ada anak pasti kita ke gereja. Jadi kami hanya sangat bersyukur puji Tuhan, kami sudah terpilih menjadi tuan rumah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada majelis atau penatua yang ada di KJW Waru sudah memilih kami kembali untuk menjadi tuan rumah. Ini ketiga kali kami berturut-turut di rumah kami dan kami sangat bersyukur lah. Tidak ada kata selain bersyukur. Mungkin kalau ada kata-kata yang lebih dari bersyukur itu yang bisa kami ucapkan. Kami sangat berterima kasih, semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada saat ini dari 1 Samuel 25. 1 Samuel pasal 25 ayat ke-36 sampai 42. 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 42. Ketika Abigail sampai kepada Nabal, tampaklah ia sedang mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti layaknya perjamuan raja. Hati Nabal yang gembira, dan ia mabuk sekali. Perempuan itu pun tidak menceritakan apa-apa kepadanya sampai fajar menyingsing. Keesokan paginya, ketika Nabal sudah sadar dari mabuknya, istrinya menceritakan kepadanya semua hal itu. Lalu terhentilah jantungnya dan tubuhnya kaku membatu. Kira-kira 10 hari kemudian, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Mendengar Nabal telah mati, Daud berkata, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadapku, dan yang mencegah hambanya berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang berbicara kepada Abigail untuk mengambil dia menjadi istrinya. Hamba-hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, "Daud mengutus kami kepadamu untuk mengambilmu sebagai istrinya." Perempuan itu pun bangkit lalu sujud dengan muka sampai ke tanah dan berkata, "Hambamu ini siap menjadi pelayan untuk membasuh kaki para hamba tuanku itu." Kemudian Abigail segera bangkit dan menunggang keledainya diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti utusan Daud itu dan menjadi istri Daud. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Samuel 25 diceritakan bahwa ada 3 tokoh dan 3 karakter. Yang pertama adalah Nabal, kedua adalah Abigail, dan juga ketiga adalah Daud. Masing-masing mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nabal adalah seorang pengusaha yang sangat kaya. Dia memiliki ribuan ekor ternak seperti domba dan kambing. Sifatnya yang sangat keras, sombong, kemudian materialistis, sangat jahat. Tetapi Nabal memiliki istri yang sangat cantik, baik hati, kemudian
satu lagi karakternya adalah rendah hati. Dan diceritakan di 1 Samuel 25 bahwa Daud meminta anak buahnya untuk datang kepada Nabal memohon bantuan makanan. Tetapi apa yang diucapkan oleh Nabal kepada anak buah Daud? Siapakah Daud itu? Kemudian anak buah itu kembali kepada Daud mengatakan, Nabal berkata bahwa siapakah Daud itu? Nah, bagaimana perasaan Daud, Bapak-bapak dan Ibu? Daud itu seorang yang sangat baik hati, membantu Nabal untuk menjaga gembala-gembalanya. Kemudian Daud merasa murka. Dia mengerahkan pasukannya untuk kita serang Nabal. Kita bunuh semua laki-laki yang ada di Karmel. Kemudian ternyata Abigail, istri Nabal, mendengarkan bahwa Daud akan menyerang Karmel. Apa yang dilakukan Abigail? Bersiap-siap untuk mendatangi Daud. Kemudian Abigail mendatangi Daud dan berkata, mohon ampun atas kesalahan suaminya yang telah memaki-maki, yang telah berbuat jahat kepada Daud. Padahal yang dilakukan Nabal hanya bertanya, siapakah Daud? Tetapi Daud merasa tersinggung, sakit hati, kecewa, dan yang dilakukan adalah berniat untuk membunuh semua laki-laki yang ada di Karmel. Dari karakter Daud kita bisa melihat bahwa Daud tidak bisa mengendalikan emosinya. Menjadi seorang yang cepat marah, kemudian merasa bahwa saya kecewa, saya sakit hati, selama ini saya dibantu, tapi kok feedbacknya malah bertanya siapakah Daud, seperti tidak mengenal. Padahal selama ini gembala-gembala Nabal yang melindungi dan berbaik hati untuk menjaga adalah Daud. Kemudian dari cerita tersebut kita bisa melihat bahwa Nabal adalah seorang yang memiliki karakter yang tidak bisa mengendalikan ucapannya. Daud yang sudah berbaik hati, tapi apa yang dilakukan Nabal adalah berbuat kejahatan dengan memaki. Jadi yang kita lakukan apabila ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita, yang kita lakukan adalah membalas dengan kebaikan. Jadilah kita seperti Abigail. Abigail itu seorang yang bijaksana dan cerdas. Dia pembawa damai, dia mencegah sebuah pertengkaran, dan juga Abigail itu seorang yang berani dan takut akan Tuhan. Kalau dicontoh dari Daud, apa yang kita bisa contoh dari Daud? Daud itu karakternya adalah dia bijaksana, tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Apabila tidak ada Abigail, maka seluruh laki-laki yang ada di Karmel akan mati. Dan puji Tuhan ada Abigail yang mampu mencegahnya. Jadi 3 tokoh tersebut kita bisa melihat bahwa 3 karakter yang berbeda ini yang kurang dari mereka adalah salah satu adalah pengendalian diri. Yang satu tidak bisa mengendalikan lidahnya dan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang satu tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari sangat penting apabila kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan lidah, mengendalikan sikap, mengendalikan emosi. Terkadang kita apabila bertemu dengan seseorang yang membuat kita marah, otomatis sebagai manusia kita akan marah juga. Tapi bukan hak kita untuk membalas dengan kejahatan. Kita akan diam dan berdoa. Selanjutnya Tuhan yang akan bertindak. Tapi tidak juga Tuhan tolong orang itu jangan sama saya, Tuhan balas ya gitu. Tidak boleh ya. Jadi kita harus tetap duduk berdiam dan berdoa. Supaya apa? Supaya hati kita tetap bersih, tidak kotor. Biarkan orang lain yang bertindak tidak baik pada kita, tetapi kita selalu menjadi garam dan terang buat orang yang jahat kepada kita. Kemudian tentang pengendalian tentang lidah. Lidah adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Terkadang kita dalam keadaan marah itu mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita berhadapan dengan seorang yang sedang marah, padahal kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu sebenarnya ingin berbuat baik untuk menasihati, mungkin seperti itu ya Bapak. Tapi
dulu, diam dulu, jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi pentingnya dalam cerita di dalam 1 Samuel 25 ini adalah suatu pengendalian diri supaya apa yang kita lakukan dengan orang lain yang telah berbuat jahat kepada kita adalah kita akan balas dengan kebaikan. Apa yang kita lakukan? Duduk dan berdiam. Memang sebagai manusia itu kita tidak bisa mengendalikan emosi, tetapi dengan bantuan Roh Kudus kita akan selalu bisa melakukan segala hal yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Kadang sesama satu keluarga saja atau pasangan ya, suami istri gitu, kadang kita berbuat salah, mungkin ada kata-kata yang keluar tidak menyenangkan, di stop dulu, dipikir dulu, apakah kata-kata yang akan sampaikan ini menyakitkan? Apakah kata-kata yang saya keluarkan ini membuat sakit hati? Dipikir dulu, jangan langsung bicara. Karena apa? Karena apabila sudah keluar dan menyakitkan buat kita baik-baik saja gitu ya. Oh tidak apa-apa, sekali keluar sekalian semua dikeluarkan habis sudah. Nah, di sisi lain yang kita terima kata-kata dari kita itu bagaimana perasaannya? Apakah disimpan lama? Apakah sakit hatinya sampai lama? Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya hanya seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan firman Allah. Apabila kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tanpa boro-boro yang ada akan ada di dalam hati kita. Tanya bahwa apa jalannya? Dikasih. Buah dari Roh Kudus. Ayo. Buah dari Roh Kudus. Kasih sukacita. Sejahtera. Terus Kesabaran. Kerendahan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Nah, penguasaan diri, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita tahu Roh Kudus di dalam kita? Penguasaan diri salah satunya. Jadi tetaplah kita menjadi seseorang yang memiliki hati yang bersih dengan pengendalian diri terhadap lidah dan sikap serta perbuatan kepada sesama kita, terlebih kepada semua seiman ya, supaya kita menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Allah, menjadi seseorang yang selalu menjadi terang buat sesama kita di luar gereja ataupun di luar rumah juga. Jadi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun kita merasa benar, balas dendam hanya membuat hati kita kotor. Tuhan melihat dan akan membela kita. Keadilan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Belajarlah dari Abigail, jadilah pembawa damai yang mencegah pertengkaran dan mengingatkan orang lain telah hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mungkin mau sedikit sharing ya tentang hal ini. Dulu saat saya masih remaja itu saya ketemu sama seseorang. Bukan Mas Hendar. Bukan. Kalau Mas Hendar kan muda, bukan remaja. Saat remaja itu saya ketemu dengan seseorang yang sahabat saya, saya bilang sahabat saya. Kita dekat sekali, perempuan ya ini ceritanya. Kita dekat sekali. Disebutkan di awal ya. Aman. Perempuan, jadi jangan diburu. Enggak. Sahabat saya ini sangat dekat dengan saya, seperti saudara kandung. Suatu hari kita punya rencana, kita mau membeli sebuah tas yang kembar, gitu ya. Ternyata saat membeli tas yang kembar kita berebut warna, karena sisa ada warna hijau dan kuning gitu. Aku mau hijau aja. Aku mau yang kuning. Kemudian gak ada yang mau ngalah, karena kita sama-sama suka tas kuning dan hijau dan tukar gitu, gak mau kalah. Kemudian marahlah sahabat saya. Kamu tuh, aku sudah baik sering beliin kamu pensil, beliin kamu ini jajan gitu ya ceritanya. Masa tukar tas aja gak mau? Gitu. Udah habis itu kita gak usah sahabatan lagi. Itu hal yang sangat sepele menurut saya ya Bapak Ibu. Sampai marahnya itu bisa sampai tahun-tahun, sampai saya SMA, itu SMP juga. Bertahun-tahun marahnya. Kemudian di SMA kita ketemu lagi. Saya tanya, kamu tuh kenapa masalah tas kok marahnya sampai seperti itu? Gitu loh. Kamu tuh aku udah berbuat baik sama kamu. Saya pun juga melakukan hal yang sama, tapi di sisi lain saat saya merasa dia merasa tersakiti, yang dilihat
lihat adalah hal-hal yang tidak baik pada saya. Hal yang baik apalagi melakukan hal yang sama, saling gitu ya, istilahnya saling memberi hadiah, saling memberikan makanan sama. Tapi saat dia marah, apa yang dia lihat? Semua yang saya lakukan tidak baik. Gitu. Dan kita sudah berteman sampai mulai dari SD sampai SMP. Itu hal yang sepele ya menurut saya, sangat sepele. Terus saya bilang, terus waktu SMA baru dibahas terus. Menurut kamu saya tidak pernah melakukan hal yang baik. Terus dia bilang, ada sih banyak. Terus kenapa hal yang sepele kok marah? Terus kemudian dia bilang, kamu nggak ngerti aku. Itu yang pilihan yang saya pilih dari dulu ternyata. Jadi di toko buku dekat sekolah itu dia ada pengikat tas warna hijau dari dulu. Sedangkan saya nggak mau ngalah, saya maunya juga hijau. Dia warnanya kuning. Nyata sudah pilih. Saya udah ngikat tas itu dari dulu. Terus kenapa nggak bilang? Gitu. Kalau bilang kan kita bisa tukeran gitu. Karena dia nggak komunikasi kita nggak baik. Terus tiba-tiba langsung kita beda sekolah, beda SMA, itu SMP kelas 3. Nah, hal yang sepele dan komunikasi seperti ini yang tidak bisa kita atasi. Sebenarnya hal yang mudah sebenarnya bisa dikendalikan sih sebenarnya. Cuma karena kemarahan yang ada waktu itu tidak bisa dikendalikan, artinya semua jadi sia-sia. Beberapa tahun bersahabat jadi sia-sia. Bapak dan ibu-ibu yang kasih, dengan tema saat ini adalah hak kita bukan membalas dengan kejahatan. Jadi semua hal yang kita rasakan, yang kita terima dari orang lain, kejahatan itu adalah hak Tuhan. Yang kita lakukan hanya satu, berbuat baik supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada sharing dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya cerita tentang pengendalian diri. Izin kasih sharing. Ya. Jadi ada satu cerita, ini hutang piutang. Jadi yang ini kisah nyata dan ini kejadian. Karena begini, karena tidak menguasai diri, akhirnya jadi justru ini adalah adiknya teman kami, kemudian yang memberi utang, kemudian karena nagihnya mungkin kasar ya, terus yang diberi utang ini marah, bahkan ini kisah nyata, dan bahkan marah dibunuh, emosi dibuang di satu tempat di daerah Pajajaran. Jadi mungkin kadang-kadang kita perlu bijak untuk menegur atau tetap sopan dan santun, itu menjadi bagian yang harus kita budayakan. Hanya dengan satu kata, dua kata aja bisa membuat orang emosi dan taruhannya nyawa, kan tadi kan nyawa kan taruhannya. Jadi penguasaan diri itu karakter itu bisa membunuh bahkan jiwa seseorang. Itu mungkin pelajarannya, mungkin kita harus mempraktekkan itu di anak-anak kita yang terdekat, tetangga kita, suami istri. Dan saya senang tentang komunikasi itu penting. Kadang-kadang kan meskipun suami istri sudah puluhan tahun kan nggak tahu ya, mesti diomong kok. Kadang kan nggak ngerti, sering kayak bengkar sama merta gitu. Ternyata hanya faktor komunikasi aja, dan itu bisa selesai kok. Mungkin ada yang berbagi cerita lagi tentang penguasaan diri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya ingin jujur ya. Jadi riwayat kehidupan saya itu kecil itu saya orangnya jahat, betul-betul jahat. Jadi kalau ada yang menyakiti saya diem dan saya tidak akan ngomong sampai dia mati. Jadi cerita ini mengingatkan saya. Lalu kemudian SD, SMP, angkatan lalu kemudian kerja. Lalu saya
yang baru masih pola pikiran seperti itu. Padahal dari kecil saya tuh dibimbing ibu saya untuk ke gereja, tapi saya tetap sifat saya seperti itu. Apa yang terjadi ketika saya masih bekerja belum punya anak, badan saya itu sakit-sakit. Punya sifat seperti itu sangat sakit. Kecil sampai menjaga Vespa itu sama menahan nafas. Sampai kadang-kadang koyo tidak bisa untuk jalan. Lalu saya berpikir, istri saya selalu berdoa, satu Tuhan itu begitu memberikan saya hilang kanker. Karena waktu kecil saya juga diperingatkan oleh ibu, kamu jangan seperti itu. Masa mengandung sampai meninggal kamu nggak mau memaafkan kesalahannya. Nah, dari cerita itu kemudian saya punya anak satu. Kemudian Tuhan mengetuk hati saya. Saya ke gereja terus. Akhirnya saya punya sifat bertolak belakang 180 derajat. Jadi kalau dia menyakiti, kok bisa ya? Akhirnya saya bisa ya saya tidak sakit hati. Karena doa dari istri saya, Tuhan juga membantu saya. Dan yang terjadi sekarang ini, kalau ada apa-apa masuk ke telinga saya yang tidak baik, itu tidak pernah saya pikirkan. Itu silakan, yang penting saya terima kasih. Dan yang saya rasakan sampai sekarang, itu kayaknya udah nggak ada penyakit, mulai dari anak 1, 2, sampai sekarang nggak ada perasaan capek, sakit, dan tidak ada apa keluhan di dalam tubuh. Jadi rasanya segar. Ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara firman pada malam hari ini sudah lepas. Bisa. Saya alami bisa. Lepaskan suara-suara yang tidak bagus masuk ke kita. Ada itu urusan kita. Terima kasih. Terima kasih. Atau kepahitan itu akan seperti Pak Sumarsono bilang akan terasa sesak ya Pak ya. Sesak sama nanggung, lalu sakit. Jadi lepaskanlah gitu ya Pak ya, dilepaskan. Butuh pelepasan, mungkin bisa bantu doa pagi, mata ya, buka untuk dilepaskan. Doa pagi, dibantu doa pagi. Itu doa pagi ke depan. Saya tambahkan sedikit kesaksian saya. Saya pernah memberikan konsul ke teman gitu dan dia mengatakan, Sono seperti itu malaikat. Siapa bilang gitu. Jadi ketika kita kasih tahu jangan kepahitan itu dipendam. Ada yang menyakiti kita jangan dipikirkan. Dia mengatakan itu malaikat. Terus saya katakan, terus saya bisa lakukan. Baik, ada Bapak Ibu yang sedang sharing lagi. Mungkin yang bisa kita ambil dari firman Tuhan supaya bisa menjadi rema adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Hanya membuat lebih dekat dengan Tuhan, maka semuanya akan berbuat, semua akan berjalan dengan baik. Semua akan terasa mudah, sebuah pengampunan dan juga sebuah